Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran. Semoga Allah memberi kesehatan kita di tengah pandemi yang tidak selesai-selesai ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia, wujud benda. Hari kemarin kita sudah membahas wujud benda, tentang benda cair dan benda padat. Wujud benda. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Jadi dimanapun dia ditaruh, dia tetap tidak berubah, bentuknya tetap tidak berubah. Sifat-sifat benda padat, bentuknya tetap. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, mempunyai berat. Contoh benda padat, buku, kayu, batu, meja, ataupun tanah, dan banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sifat-sifat benda cair bentuknya tidak tetap sesuai dengan tempatnya. Ketika ditaruh di gelas, dia akan berbentuk seperti gelas ataupun yang lainnya. Volumenya tetap. Yang ketiga yaitu dapat mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Contoh dari benda cair, minyak, air, susu, sirup, oli, banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu benda gas. Gas tidak dapat digenggam seperti benda padat, dan sebagian besar gas tidak terlihat. Namun ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya seperti awan dan asap. Sifat-sifat dari benda gas itu sendiri yaitu tidak dapat digenggam, mengisi seluruh ruangan yang ditempati, bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya, memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Contoh benda gas itu udara, asap, awan, uap, air. Tugas bahasa Indonesia dikerjakan kitab tematik halaman 109. Pelajaran yang kedua yaitu gotong royong dan hidup sederhana. Kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Makanya dari itu kita tidak boleh sombong. Nah, bagaimana caranya untuk seperti itu? Biasanya kalau di masyarakat, kalau ada apa-apa pasti akan kerja bakti atau gotong royong. Gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu penerapan dari sila yang kelima dari Pancasila. Dalam gotong royong juga menerapkan sikap tolong menolong. Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan sosialisasi. Hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati dan tidak sombong, sikap peduli terhadap sesama. Jadi hidup sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Ketika kita membutuhkan HP, kita tidak perlu beli HP yang mewah, cukup beli HP sesuai dengan kebutuhan. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Tugas PKN tematik halaman 109. Matematika, mengukur berat benda dengan satuan baku. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan. Satuan yang digunakan adalah kilogram dan gram. Macam-macam jenis timbangan antara lain 1. Timbangan duduk atau timbangan kue, digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Yang kedua yaitu timbangan pasar atau timbangan warung, digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Yang ketiga yaitu neraca, digunakan untuk menimbang perhiasan. Yang keempat, timbangan badan dan timbangan gantung untuk menimbang berat badan. Contoh menimbang berat benda menggunakan timbangan duduk.
Hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Di situ ada jarum yang berwarna merah itu ya. Jadi labu berat tersebut adalah 4 kg. Kenapa? Karena jarum merah menunjukkan pada angka 4 kg. Jadi berat ikan tersebut adalah 4 kg. Yang kedua gambar ikan. Beratnya 4 kg 200 gram sama dengan 4.200 gram. Ini contoh lain dari menggunakan timbangan pasar. Nah, hubungan antar satuan berat. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram atau ons, gram, kuintal, dan ton. Perhatikan hubungan satuan-satuan berat berikut. Kalau mg itu miligram, kalau cg itu sentigram, kalau dg itu desigram, dan seterusnya sampai kilogram. Ingat, setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Kalau naik 1 dibagi dengan 10. Ini contoh soal ya. 10 kg ke gram, nanti kita lihat. Nah, 10 kg ke gram itu adalah turun, maka dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10.000 gram. Tugas matematika anak-anakku dikerjakan tematik halaman 103, 112 dan 113 bagian atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.